Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mengenai transformasi Fourier mata kuliah sinyal dan sistem. Sebelum itu, perkenalkan saya Arvinda Putri Rahman dengan NIM 2308718 dari Prodi Sistem Telekomunikasi. Langsung saja kita masuk ke penjelasan transformasi Fourier. Transformasi Fourier adalah metode matematika yang digunakan untuk menganalisis dan merepresentasikan fungsi atau sinyal dalam domain frekuensi. Dalam konteks sinyal, transformasi Fourier mengubah sinyal waktu kontinu menjadi representasi frekuensi, yang memungkinkan kita untuk melihat komponen-komponen frekuensi dari sinyal tersebut. Konsep ini diperkenalkan oleh matematikawan Prancis Jean-Baptiste Joseph Fourier yang menemukan bahwa fungsi periodik dapat direpresentasikan sebagai jumlah dari fungsi sinusoidal sederhana. Secara umum, transformasi Fourier kontinu untuk sinyal xt dinyatakan sebagai xf sama dengan integral dari negatif ta hingga ta hingga dari xt dikali e pangkat negatif j 2pi ft terhadap dt, di mana xf adalah representasi sinyal dalam domain frekuensi, f adalah frekuensi, t adalah waktu, j adalah bilangan imajiner. Transformasi Fourier mempermudah analisis sinyal dalam berbagai bidang seperti komunikasi, pengolahan citra, dan sistem kendali. Dengan melakukan transformasi ini, kita dapat memahami bagaimana sinyal kompleks disusun dari berbagai komponen frekuensi. Selanjutnya, DFT, Discrete Fourier Transform. Meskipun transformasi Fourier kontinu berlaku untuk sinyal kontinu, dalam banyak aplikasi praktis, sinyal yang diolah adalah diskrit, yaitu direpresentasikan dalam bentuk sampel diskrit. Untuk itu, Discrete Fourier Transform atau DFT digunakan untuk mengubah sinyal diskrit ke domain frekuensi. Persamaan umum DFT untuk sinyal diskrit Xn dengan panjang n adalah X dari K sama dengan penjumlahan dari N sama dengan 0 hingga N-1 dari X dari N dikali E pangkat negatif J 2pi Kn dibagi N, di mana K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya hingga N-1, di mana Xk adalah spektrum frekuensi diskrit dari sinyal, Xn, N adalah jumlah sampel sinyal, K adalah indeks frekuensi. DFT memungkinkan kita untuk menganalisis sinyal diskrit dalam domain frekuensi. Aplikasi DFT sangat luas, mulai dari pengolahan sinyal digital, pengolahan gambar, komunikasi, hingga analisis data. Namun, kelemahan utama DFT adalah kompleksitas perhitungannya, yang secara umum memerlukan ON2 operasi untuk sinyal dengan panjang N. Untuk sinyal dengan jumlah sampel yang besar, ini menjadi sangat tidak efisien. Selanjutnya FFT, atau Fast Fourier Transform. Sampling Fast Fourier Transform atau FFT adalah algoritma yang dirancang untuk mengurangi kompleksitas komputasi DFT. Dengan menggunakan FFT, DFT dapat dihitung secara jauh lebih efisien dengan kompleksitas O n log n dibandingkan dengan O n2 pada DFT biasa. Algoritma ini dikembangkan oleh James Cooley dan John Tukey pada tahun 1965 yang menjadi salah satu terobosan besar dalam komputasi numerik. FFT bekerja dengan membagi sinyal menjadi dua bagian, yaitu sinyal yang terdiri dari sampel-sampel berindeks genap dan ganjil, dan kemudian menerapkan rekursi pada kedua bagian tersebut. Dengan cara ini, FFT dapat memanfaatkan simetri dan perioditas dari sinyal untuk mempercepat perhitungan. Persamaan umum FFT sama dengan DFT, tetapi dengan langkah-langkah komputasi yang lebih efisien. Persamaannya adalah X pada indeks K sama dengan jumlah dari N sama dengan 0 hingga N-1 dari X pada indeks N dikalikan dengan eksponensial negatif J 2pi Kn dibagi N. Namun, FFT menggunakan pendekatan yang memecah perhitungan menjadi beberapa bagian sehingga waktu komputasi menjadi lebih cepat. FFT memiliki aplikasi luas dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam pengolahan sinyal digital, FFT sering digunakan untuk menganalisis spektrum frekuensi dari sinyal. Dalam bidang telekomunikasi, FFT digunakan dalam sistem modulasi multi-carrier seperti OFDM atau Orthogonal Frequency Division Multiplexing, yang merupakan teknologi dasar dalam komunikasi 4G dan 5G.
Selanjutnya, perbandingan DFT dan FFT. DFT dan FFT sama-sama mengubah sinyal diskrit ke domain frekuensi, tetapi berbeda dalam efisiensi. DFT memiliki kompleksitas waktu ON2, sedangkan FFT lebih efisien dengan kompleksitas ON log N melalui algoritma rekursif yang memanfaatkan simetri dan periodisitas. FFT juga membutuhkan lebih banyak memori dibandingkan DFT, terutama untuk sinyal besar. Meski DFT cocok untuk sinyal kecil, FFT lebih umum digunakan, terutama dalam aplikasi seperti OFDM di telekomunikasi, karena kecepatan dan efisiensinya. Selanjutnya, kita masuk ke implementasi sinyal dalam domain frekuensi menggunakan MATLAB. Pada langkah pertama, yaitu membuat sinyal uji. Bisa dilihat pada kode MATLAB yang ditampilkan. Pada bagian parameter sinyal, Fs sama dengan 1000, menetapkan frekuensi sampling sebesar 1000 Hz yang berarti sinyal akan diambil sampelnya sebanyak 1000 kali per detik. Selanjutnya, T sama dengan 1 per Fs, menghitung periode sampling yaitu kebalikan dari frekuensi sampling. Dalam hal ini, setiap sampel diambil setiap 0,001 detik. L sama dengan 1000 menentukan panjang sinyal sebanyak 1000 titik data. L-1 kali T membuat vektor waktu yang dimulai dari 0 hingga L-1 kali T L-1. Ini menghasilkan rentang waktu dari 0 hingga 0,999 detik dengan total 1000 titik data. Selanjutnya, membuat sinyal uji. F1 sama dengan 50, menentukan frekuensi komponen sinyal pertama sebesar 50. F2 sama dengan 120, menentukan frekuensi komponen sinyal kedua sebesar 120. X sama dengan 0,7 kali sin 2pi F1T plus sin 2pi F2T, membuat sinyal uji yang merupakan kombinasi dari dua sinyal sinusoidal. Sinyal pertama dengan frekuensi 50 Hz dan amplitudo 0,7. Sinyal kedua dengan frekuensi 120 Hz dan amplitudo 1. Persamaan ini menghasilkan sinyal gabungan dalam domain waktu. Selanjutnya, plot sinyal dalam domain waktu. Figur 1 membuka jendela figur pertama untuk menampilkan plot. Plot TX memplot sinyal X terhadap waktu T, menampilkan bagaimana sinyal berubah seiring waktu. Selanjutnya, title. Sinyal uji dalam domain waktu. Memberikan judul pada plot yang menjelaskan bahwa grafik ini menunjukkan sinyal dalam domain waktu. X label memberikan label pada sumbu X sebagai waktu, menunjukkan bahwa sumbu X mewakili waktu. Y label memberikan label pada sumbu Y sebagai amplitudo, menunjukkan bahwa sumbu Y mewakili amplitudo sinyal. Selanjutnya, pada grafik menunjukkan sinyal kompleks yang merupakan kombinasi dari dua gelombang sinus dengan frekuensi yang berbeda. Pada gambar tersebut menunjukkan grafik memperlihatkan amplitudo sinyal sebagai fungsi waktu dalam rentang 0 hingga 1 detik. Sinyal memiliki fluktuasi dengan nilai amplitudo berkisar antara min 2 hingga 2, menunjukkan karakteristik osilasi yang kompleks. Pola sinyal ini dapat mencerminkan sinyal periodik atau sinyal dengan komponen frekuensi yang beragam. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu menghitung dan memplot FFT. Pada kode MATLAB yang ditampilkan, X sama dengan FFT, ini menghitung fast Fourier transform dari sinyal X, mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Hasilnya adalah deretan kompleks yang mewakili magnitude dan fase dari berbagai komponen frekuensi di sinyal. Selanjutnya, menghitung magnitude spektrum. P2 sama dengan ABS dalam kurung X per L. X adalah hasil FFT dari sinyal dan ABS X mengambil magnitude dari komponen frekuensi atau mengabaikan fase. Magnitudo dibagi dengan panjang sinyal L untuk normalisasi, karena magnitudo dari FFT akan sebanding dengan panjang sinyal. P1 sama dengan P2, FFT menghasilkan spektrum simetris karena sinyal input adalah real, sehingga kita hanya perlu setengah dari hasil spektrum. P1 mengambil bagian pertama dari spektrum yang merupakan frekuensi positif yang relevan. P1 sama dengan 2 kali P1, karena hanya mengambil setengah dari spektrum frekuensi positif untuk mempertahankan total energi yang benar. Magnitudo dari semua komponen kecuali yang pertama dan terakhir harus dikali 2. Ini dilakukan untuk memperhitungkan fakta bahwa kita hanya melihat setengah dari spektrum total. Selanjutnya, mendefinisikan vektor frekuensi.
F adalah vektor frekuensi yang terkait dengan hasil FFT. Fs adalah frekuensi sampling dari sinyal berapa kali per detik sinyal diambil. L adalah panjang sinyal sehingga frekuensi diatur dari 0 hingga frekuensi maksimum, yang adalah Fs per 2. Selanjutnya pada grafik menampilkan dua puncak yang jelas pada 50 Hz dan 120 Hz sesuai dengan komponen frekuensi sinyal uji. Gambar tersebut menunjukkan sumbu frekuensi dalam satuan Hz dan sumbu magnitud, yang merepresentasikan amplitudo sinyal dalam domain frekuensi. Terlihat dua puncak utama pada sekitar 50 Hz dan 100 Hz yang menunjukkan bahwa sinyal memiliki dua komponen frekuensi dominan pada nilai tersebut. Tidak ada komponen frekuensi signifikan lainnya di atas 100 Hz hingga 50 Hz. Hasil ini mengindikasikan bahwa sinyal dalam domain waktu terdiri dari kombinasi harmonik atau sinyal periodik dengan frekuensi dasar 50 Hz dan harmoniknya pada 100 Hz. Pada langkah ketiga yaitu menambahkan noise dan menganalisis. Pada kode MATLAB yang ditampilkan, yang pertama adalah menambahkan white noise ke sinyal. X adalah sinyal asli. RANDN menghasilkan noise gawisan acak dengan mean 0 dan variansi 1 sebesar panjang sinyal X. Noise ini dikalikan dengan 0,5 untuk mengontrol intensitas atau amplitudo noise yang ditambahkan. X noisy adalah sinyal asli yang telah dicampur dengan white noise. Selanjutnya memplot sinyal dengan noise. Lalu hitung dan plot FFT sinyal dengan noise. X noisy menghitung FFT dari sinyal yang telah diberi noise, menghasilkan representasi frekuensi dari sinyal bising. P2 noisy mengambil magnitud dari FFT tanpa memperhatikan fase, kemudian melakukan normalisasi dengan membagi panjang sinyal. P1 noisy sama dengan P2 noisy karena hasil FFT simetris, kita hanya mengambil setengah dari spektrum yang relevan, yaitu frekuensi positif. P1 noisy sama dengan 2 kali P1 noisy, menggandakan magnitud dari semua komponen kecuali yang pertama dan terakhir untuk memperhitungkan hanya setengah dari spektrum yang digunakan. Kita lihat pada gambar, grafik pertama menunjukkan sinyal yang lebih acak karena penambahan noise. Grafik kedua masih menunjukkan dua puncak utama pada 50 Hz dan 120 Hz tetapi dengan tambahan komponen frekuensi lain yang merepresentasikan noise, di mana amplitude sinyal tampak lebih fluktuatif dibandingkan dengan sinyal sebelumnya. Noise meningkatkan kompleksitas sinyal dengan nilai amplitudo berkisar antara -3 hingga 3. Grafik pertama menampilkan spektrum frekuensi sinyal. Terlihat bahwa selain dua puncak dominan di sekitar 50 Hz dan 100 Hz, terdapat komponen noise tersebar di seluruh spektrum frekuensi. Noise ini menghasilkan level magnitud yang lebih tinggi di frekuensi non-dominan, tetapi puncak utama pada 50 Hz dan 100 Hz masih jelas terlihat. Analisis ini menunjukkan bahwa sinyal utama tetap teridentifikasi meskipun terganggu oleh noise. Namun untuk aplikasi tertentu mungkin perlu dilakukan proses denoising untuk memperjelas sinyal. Pada langkah keempat yaitu merancang dan menerapkan filter. Pada kode MATLAB yang ditampilkan, pertama merancang low pass filter. Menentukan frekuensi cutoff filter pada 100 Hz, ini berarti filter akan melewatkan frekuensi di bawah atau sama dengan 100 Hz dan memblokir frekuensi di atasnya. Selanjutnya membuat filter dengan nilai 1 untuk semua frekuensi, artinya semua frekuensi diizinkan lewat pada awalnya. Lalu, mengatur nilai filter menjadi 0 untuk frekuensi yang lebih tinggi dari 100 Hz, sehingga frekuensi di atas cutoff akan diblokir. Yang kedua, menerapkan filter. X filter sama dengan X noisy. Menerapkan filter pada sinyal di domain frekuensi X noisy. Karena sinyal hasil FFT simetris, filter juga harus simetris. Selanjutnya pada gambar, grafik domain waktu menunjukkan sinyal yang lebih halus dibandingkan sinyal dengan noise. Lalu grafik spektrum frekuensi menunjukkan puncak yang jelas pada 50 Hz, sementara komponen 120 Hz dan noise frekuensi tinggi telah dihilangkan. Pada grafik pertama menunjukkan sinyal hasil filtering dalam domain waktu dengan sumbu horizontal sebagai waktu dalam detik dan sumbu vertikal sebagai amplitude. Pola sinyal terlihat lebih teratur dibandingkan sinyal mentah sebelum filtering, menunjukkan bahwa noise atau gangguan yang tidak diinginkan telah berkurang. Pada grafik kedua menunjukkan spektrum frekuensi dari sinyal hasil filtering dengan sumbu horizontal sebagai frekuensi dalam Hz dan sumbu vertikal sebagai magnitud. Terlihat bahwa mayoritas energi sinyal terkonsentrasi pada frekuensi tertentu, sekitar 50 Hz dengan amplitudo yang signifikan, sedangkan komponen frekuensi lainnya hampir tidak ada. Hal ini mengindikasikan bahwa filter berhasil menekan komponen frekuensi di luar rentang yang diinginkan, sehingga sinyal menjadi lebih bersih dan fokus pada frekuensi target. Secara keseluruhan, proses filtering ini efektif dalam membersihkan sinyal, terutama dengan mengurangi noise di domain waktu dan membatasi spektrum frekuensi.
Kesimpulannya adalah, transformasi Fourier digunakan untuk mengubah suatu sinyal atau fungsi dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Proses ini memungkinkan analisis komponen frekuensi yang menyusun suatu sinyal, baik itu sinyal kontinu, FFT, maupun sinyal diskrit, DFT. Transformasi Fourier sangat berguna dalam berbagai bidang seperti pengolahan sinyal, komunikasi, dan analisis data, karena membantu merepresentasikan sinyal kompleks dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu sebagai kombinasi gelombang sinusoidal. Selesai sudah saya menjelaskan materi mengenai transformasi Fourier. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.